Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Nafisa Fitri, dan berikut USM News selengkapnya. Seminar Promise Talk 2024 baru-baru ini sukses digelar. Mengambil tema From Zero to Hero, The Journey of Personal Branding in Content Creating, unit kegiatan mahasiswa podcast dan radio Universitas Semarang ini mengajak para mahasiswa untuk dapat membantu personal branding di era digital. Unit kegiatan mahasiswa podcast dan radio mahasiswa Universitas Semarang atau UKM Promise sukses menggelar seminar Promise Talk 2024 bertajuk From Zero to Hero, The Journey of Personal Branding in Content Creating. Kegiatan yang dilangsungkan 29 Juni 2024 di Gedung V lantai 6 Universitas Semarang itu turut menghadirkan Shalomita Meirika yang merupakan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre Kota Semarang tahun 2023 dan juga Pandu Chandra yang merupakan praktisi di dunia broadcasting. Luar biasa ya, karena aku melihat banyak sekali antusias dari anak muda, jadi aku mencoba membawa suatu materi dan acara dengan baik, karena tentunya anak muda ini tidak pernah terlepas dari sosial media pastinya. Jadi bagaimana kita bisa membangun personal branding, tidak menjadi pribadi yang mencari, tapi juga menjadi pribadi yang terus dicari. Nah, salah satunya adalah lewat media sosial. Harapannya adalah teruslah menginspirasi, dan acara ini aku ingin sekali berlanjut terus-menerus setiap tahun, karena tentunya membentuk personal branding itu secara dinamis ya teman-teman, dan anak muda harus tetap semangat, dan semoga juga untuk panitia ke depannya terus sukses. Acara tersebut dibuka oleh pembina UKM Promise yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas Semarang, Citra Safira MIKOM. Kegiatan tahunan UKM Promise ini menjadi sarana untuk mengajak mahasiswa untuk menciptakan citra diri di dunia digital. Oke, untuk acara hari ini Promise Talk 2024, jadi ini adalah acara yang memang tiap tahun itu diselenggarakan oleh UKM Promise. UKM Promise itu adalah UKM Podcast dan Radio Mahasiswa USM. Nah, untuk hari ini temanya itu adalah The Journey of Personal Branding in Content Creating. Jadi itu kan sekarang itu kan dunia digital, dunia content creator itu amat sangat terbuka ya, apalagi buat mahasiswa. Nah, ini menjadi salah satu agenda dan juga salah satu misi bagi UKM Promise untuk bisa mengajak teman-teman mahasiswa, khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang suka atau ya punya ketertarikan di bidang digital creator ya kan. Nah, ini adalah salah satu seminar yang kita lakukan untuk mewadahi teman-teman yang ingin membangun personal brandingnya dalam dunia content creating seperti itu. Gelaran Mandara Cup Session 1 MAN 2 Kota Semarang mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kompetisi futsal antar SMP MTS se-Jawa Tengah ini menjadi ajang untuk memunculkan talenta-talenta muda yang berbakat. Kompetisi futsal antar SMP MTS se-Jawa Tengah Mandara Cup Session 1 sukses digelar MAN 2 Kota Semarang. Kegiatan yang digelar pada 29 hingga 30 Juli 2024 tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang tersebar di Jawa Tengah. Kepala MAN 2 Kota Semarang Dr. Andes Haji Junaidi MPD menyatakan kejuaraan ini merupakan bentuk support munculnya atlet muda yang berbakat. Mandara Cup ini sudah dipersiapkan sudah cukup lama. Ini program kerja ekstrakurikuler futsal MAN 2 Kota Semarang yang merupakan ekstra unggulan di madrasah ini. Maka kita mengadakan event pertandingan ini atau kompetisi ini dalam rangka untuk memeriahkan untuk mensupport anak-anak kita yang punya bakat dan minat di bidang futsal yang nantinya bisa dikembangkan di sekolah dan madrasah masing-masing. Yang kedua tentu penyelenggaraan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada seluruh siswa baik SMP maupun MTS di Jawa Tengah untuk ikut berpartisipasi dan terus meningkatkan prestasi di bidang olahraga futsal, karena olahraga ini kan termasuk olahraga favorit ya. Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan lebih mengenalkan eksistensi MAN 2 Kota Semarang yang saat ini sudah berbenah, sudah banyak prestasi yang dicapai oleh madrasah, sehingga
diharapkan lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa Tengah. Saya kira itu. Total sebanyak 24 tim turut serta dalam Mandara Cup Season 1 yang dibagi ke dalam 8 grup yang ada. Turnamen yang ditujukan bagi pelajar SMP itu menarik atensi publik yang luar biasa. Bone, salah satu peserta, mengaku senang atas terselenggaranya kegiatan ini. Sangat senang sekali karena tim SMP 6 meraih kemenangan perdana pada laga pagi ini. Ya harus juara karena sudah berlatih sangat lama. Ya, alhamdulillah tim saya cukup baik untuk pertandingan kali ini, namun hasilnya masih imbang. Semoga pertandingan kedepannya tim saya bisa menang. Ya, dari tim kita sendiri, kita sudah berlatih sebelum di Semarang ini. Kita sudah ada training center sendiri. Kita sudah mempersiapkan ini dengan baik. Dalam kompetisi tersebut tampil sebagai juara pertama SMP Negeri 43 Semarang, lalu juara 2 SMP Negeri 6 Jepara, dan juara 3 SMP Negeri 4 Semarang. Pasukan pengibar bendera menjadi daya tarik bagi siswa dalam membentuk kedisiplinan yang tinggi. Baru-baru ini, SMK Muhammadiyah 2 Semarang menginisiasi terbentuknya Paskibra di sekolah. Hal ini menjadi wujud nyata untuk membentuk karakter siswa. Sosialisasi pembentukan Paskibra baru-baru ini SMK Muhammadiyah 2 Semarang, kegiatan yang digelar pada 28 Juni yang lalu itu turut diikuti 20 siswa yang didampingi oleh orang tua siswa. Menurut Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Semarang, Asti Hanani, ia menaruh harapan besar pada Paskibra yang ada di sekolahnya dan nantinya dapat mengharumkan alma mater. Harapan ke depan dengan acara hari ini, SMK Muhammadiyah 2 memiliki tim Paskibra yang luar biasa yang bisa membanggakan kami, para guru, para alumni, para orang tua, bahkan siswa itu sendiri akan bangga dengan tim Paskibra SMK Muhammadiyah 2. Ke depan SMK Muhammadiyah 2 dikenal memiliki tim Paskibra yang luar biasa. Selama proses sosialisasi ini juga ditekankan pentingnya kerjasama tim dan semangat gotong royong karena Paskibraka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga mewakili kewajiban mereka kepada sekolah, bangsa, dan negara. Keterlibatan dalam kegiatan komunitas dan penanaman nilai-nilai kebangsaan juga menjadi bagian integral dari pembentukan karakter para calon Paskibraka. Saya sangat memberi apresiasi kepada Ibu Kepala Sekolah yang berani berspekulasi untuk membuat tim Paskibra di SMK Muhammadiyah 2 Semarang ini. Karena ini akan sangat berdampak positif bagi animo masyarakat, bagi rasa bangga siswa-siswi SMK Muhammadiyah ini sendiri, menumbuh kembangkan rasa bangga kepada para guru untuk mendidik di sini lebih semangat lagi karena mempunyai siswa-siswi yang berkarakter. Karena nanti harapannya tim Paskibra ini menjadi motivasi ataupun motivator bagi rekan-rekannya untuk berbuat yang terbaik, untuk menjadi anak yang berdisiplin, mempunyai jiwa kebangsaan, berkarakter. Dukungan penuh juga diberikan dari para alumni SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Bruri Andika, salah satu alumni yang turut hadir, turut mengapresiasi atas terbentuknya Paskibra sekolah. Dari saya, tanggapannya tidak lain diragukan. Saya berharap dengan adanya terobosan baru yang dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah menjadikan SMK Muda nantinya menjadi SMK Taruna Muda Perkasa yang dikenal oleh banyak kalangan, khususnya anak-anak muda atau Gen Z dan Gen Zita yang ada di Kota Semarang. Lebih khusus kepada anak-anak Paskibraka yang atau Paskibra yang sudah terpilih nantinya bisa mengharumkan nama sekolah di kancah internasional. Dua pelaku pembunuhan sadis yang sempat sembunyi selama 5 hari di dalam hutan, akhirnya tertangkap warga saat hendak membeli makanan dan rokok. Pelaku yang sempat sembunyi di bawah pohon pisang yang tertutup tanaman jagung, akhirnya terkepung oleh warga. Pelaku yang tertangkap sempat melawan, akhirnya dihajar massa dan diikat di tiang teras rumah warga sambil menunggu kedatangan polisi.
Puluhan warga desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sudah geram dengan kedua pelaku langsung menghujani boke mentah saat menyeret mereka keluar dari persembunyiannya di rerimbunan pohon pisang dan jagung di tengah sawah Kamis siang. Seorang pelaku menolak untuk diikat dan sempat melakukan perlawanan terhadap warga. Warga kemudian menghajar pelaku karena melawan dan sempat dicegah oleh warga lainnya. Kedua laki-laki biadab ini kemudian diarak menuju desa dan diikat menggunakan selendang di tiang teras rumah warga sambil menunggu kedatangan polisi. Beberapa menit kemudian, petugas kepolisian tiba dan membawa kedua pelaku ke Polsek Toroh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Suwardi, salah satu warga desa Genengsari yang sedang memanen padi, sempat dipanggil kedua pelaku yang sedang duduk di pinggir sawah untuk dimintai tolong membelikan rokok, air minum, serta makanan ke toko kelontong milik Sarjianto. Suwarni kemudian mengikuti permintaan kedua pelaku untuk membelikan rokok dan air minum. Melihat gerak-gerik kedua pelaku yang menutupi mukanya dengan kain, Suwardi mengaku curiga dan sempat bercerita dengan istri Sarjianto. Pemilik toko kelontong ini kemudian menghubungi kepala dusun setempat dan memastikan bahwa ciri-ciri keduanya persis seperti yang sedang diburu polisi atas kasus pembunuhan. Mengetahui warga sudah curiga, kedua pelaku kemudian bersembunyi di bawah rerimbunan pohon pisang dan jagung di tengah sawah. Setelah diinformasikan ke seluruh warga desa Genengsari, mereka kemudian bergerak cepat mengepung kedua pelaku. Sarjianto, pemilik toko kelontong, menduga bahwa kedua pelaku sangat kelaparan setelah bersembunyi di dalam hutan selama 5 hari. Saat ditangkap warga, keduanya sudah dalam kondisi kekurangan tenaga akibat tidak makan. Warga mengaku lega karena selama 5 hari warga selalu dihantui rasa takut dan was-was terhadap anak dan warga lainnya dengan keberadaan kedua pelaku yang masih bersembunyi di dalam hutan. Kan dicari orang banyak di situ, dianya udah dongsong Pak di bawah pohon pisang. Bersembunyi kan di situ. Dikepung. Nah, jadi ditangkap, diangkat tangan katanya. Terus diem tapi yang satu berontak. Tapi ini orang banyak di situnya. Terus sama Pak. Siapa? Pak polisi yang orangnya tinggi siapa? Pak Pajan. Nah, sama itu sama Pak Pajar sama orang tengahan situ Pak. Langsung dibawa ke sini. Waktu itu dia emang sedang mau jajan atau gimana? Tadinya yang satu suruh beli rokok Pak, tapi nyuruh orang di sawah ambil padi. Ambil padi situ suruh ini lah. Nah, istri saya nanyain biasanya kalau beli rokok banyak buat apa, mau blower padi gitu kan. Nah, nggak taunya disuruh orang itu, orangnya pakai itu diberongkos mukanya ditutup. Nah, itu pas Pak Kadusnya pas telepon juga bareng itu. Ada orang belanja di warung enggak katanya gitu lah, akhirnya ada orangnya tapi itunya mukanya diberongkos, kakinya pincang, ya itu orangnya yang dicari gitu Pak Kadusnya. Terus akhirnya pada info itu Pak, akhirnya ke situ dicari, situ dongsong di bawah pohon pisang itu, jadinya agak lama dikit. Berarti dikepung ya? Ya dikepung Pak, orang dari atas nyebrang kali dari sana dari sini orang pada datang kok, dia udah mungkin kelaparan Pak, haus. Minta nyuruh orang di sawah beli rokok sama air. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian dan membawa kedua pelaku ke Polsek Toroh. Saat ini, polisi masih memeriksa kedua pelaku di Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah. Barang bukti kaos pelaku dan motor korban telah diamankan polisi. Belum diketahui pasti motif pembunuhan terhadap wanita terapis. Pelaku tega menghabisi seorang wanita muda dengan cara dibekap dengan lakban, kedua tangan dan kaki terikat di rumah kontrakan pelaku. Pelaku kemudian mengakhiri hidup korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali, serta memukul kepala korban dengan benda tumpul. Minimnya infrastruktur sekolah SMA sederajat di beberapa wilayah di Blora jadi masalah. Lantaran siswa tak bisa mendaftar sekolah sehingga diterapkan zonasi khusus. Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora, Lina Ratnawati menjelaskan sebenarnya ada 2 zonasi yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru, yakni dengan membuka melalui zonasi reguler dan khusus. Zona reguler dihitung berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan titik koordinat rumah calon peserta didik baru. Kemudian yang kedua, zonasi khusus. Zonasi kedua ini diperuntukkan untuk siswa dari wilayah kecamatan yang tak memiliki sekolah SMA negeri.
Seleksi zonasi khusus ini berdasarkan urutan usia, yang artinya semakin tua usia anak, peluang diterima akan semakin besar. Dengan kuotanya tetap terbatas hanya 12% di SMA Negeri 1 Jepon, di mana 12% dari 38 peserta didik yang melalui jalur zonasi khusus. Sementara untuk kuota reguler di sekolah tersebut sebanyak 141. Semua kuota itu sudah terisi penuh dan masih berpotensi bergeser. Zonasi itu dibagi menjadi dua, ada zonasi reguler dan zonasi khusus. Zonasi reguler itu dilihat dari jarak terdekat dari sekolah. Untuk zonasi khusus diperuntukkan untuk kecamatan yang tidak ada SMA atau SMK negeri. Nah, di situ untuk zonasi khusus seleksinya berdasarkan urutan usia. Jadi semakin tua usia anak, kemungkinan keterimanya lebih besar. Dan di sini kuota khususnya sebanyak 12%. Di SMA Jepon untuk zonasi khusus sebanyak 38 calon peserta didik. Untuk zona reguler sebanyak 141 karena zona dari perpindahan orang tua tidak terpenuhi sehingga bisa masuk ke zona reguler, sehingga sampai saat ini zona regulernya sebanyak 154 CPD dan itu sudah terpenuhi. Namun dalam beberapa hari ini ada kemungkinan terjadi pergeseran berdasarkan kriteria. Untuk zona reguler berarti jarak terdekat dari sekolah, kemudian untuk zona khususnya berdasarkan usia dari peserta didik. Berarti sudah terpenuhi semua Bu ya untuk yang khusus? Yeah. Jadi untuk zona khusus sudah terpenuhi, namun masih ada pergeseran sampai tanggal 27 Juni 2024 sampai jam 17.00. Lina Ratnawati berharap siswa tidak patah semangat meski proses pergeseran masih berjalan. Di SMA Negeri 1 Jepon membuka rombongan belajar sebanyak 9 rombel dengan kuota sebanyak 324 peserta didik baru. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Dr. Setiawan Nurjasakti melepas tim APAT 62 untuk mengikuti kompetisi internasional Sel Eco Marathon di Mandalika. Ini adalah tahun ketiga tim APAT 62 berlaga dalam ajang internasional tersebut setelah 2 tahun selalu mendapatkan juara dalam kategori yang diikuti. Dalam kompetisi tahun ini, tim APAT 62 menurunkan 2 mobil dalam kategori prototipe urban dan urban electric concept. Kompetisi internasional Sel Eco Marathon 2024 kembali digelar di sirkuit Mandalika. Dalam ajang bergengsi tersebut, Universitas Brawijaya kembali mengirimkan kontingen APAT 62 untuk berlaga dalam 2 kategori lomba. Tim kebanggaan UB tersebut dilepas secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nurjasakti, beserta jajaran dari depan gedung Rektorat UB. Setiawan mengakui bahwa pihaknya sangat mendukung prestasi mahasiswa dalam ajang bertaraf internasional tersebut. Ajang Sel Eco Marathon tidak hanya sebuah kompetisi namun juga mencari solusi bagi kendaraan ramah lingkungan bagi masa depan. Universitas Brawijaya memberangkatkan tim untuk mengikuti kompetisi nasional, internasional untuk kesekian kalinya. Ini berarti bahwa tekad Universitas Brawijaya untuk mensukseskan mahasiswanya di dalam berkompetisi, bertanding, berlaga di berbagai event kompetisi, baik itu maupun nasional maupun internasional, sangat dapat ditunjukkan. Salah satunya yang kompetisi internasional yang akan dilaksanakan hari ini adalah pemberangkatan ke Mandalika, yaitu dengan memberangkatkan APAT 62 Brawijaya.
Harapan kami semoga ini bisa sukses dan mendapatkan kejuaraan di kompetisi itu tadi. Tim APAT 62 Fakultas Teknik UB ini akan mengikuti 2 kategori lomba, yaitu Urban Electric Concept dan Prototype Urban. Pada 2 tahun kompetisi sebelumnya, tim APAT 62 berhasil meraih juara dalam kategori lomba yang diikutinya. Manajer tim APAT 62, Burhan menjelaskan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan 2 mobil untuk kompetisi Sel Eco Marathon pada tahun 2024 ini. Kedua mobil tersebut sudah melalui serangkaian uji coba sesuai dengan ketentuan panitia serta kategori lomba yang diikuti. Di ajang Shell Eco Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah di 2024 tahun ini, tim kami meluncurkan 2 mobil, yaitu Urban Listrik dan juga Prototype Hydrogen Fuel Cell, di mana keunggulan dari 2 mobil kami itu yaitu hemat, di mana riset yang telah kami lakukan yaitu riset antar mobil itu membuat mobil menjadi ringan dan juga mengurangi gesekan, sehingga kedua mobil kami siap bertanding untuk Shell Eco Marathon 2024. Dari Malang, tim liputan UBTV untuk QSM TV. Pemirsa, seperti banyak wilayah dunia lainnya, musim panas kali ini juga ditandai cuaca panas ekstrim di Amerika Serikat. Peringatan cuaca panas sempat diberlakukan di wilayah timur laut yang dihuni 100 juta warga atau hampir sepertiga populasi Amerika Serikat. Simak laporan FOE berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nafisa Fitri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es krim, air mancur, bahkan hidran. Orang-orang mencari kesejukan di tengah suhu ekstrim di Amerika Serikat. Muggy and hot and crazy, overwhelming, but it is what it is. Staying cool is a process this week. I think eating a lot of ice cream, taking lots of showers, and being grateful for air conditioning. We're so blessed to have it. So stay hydrated and be well out there. Cuaca panas ekstrim pada Juni berdampak pada lebih dari 100 juta orang di seluruh AS. Di Chicago, suhu menembus 36 derajat Celcius, suhu terpanas sejak 1957. Sementara kota New York membuka puluhan sekolah pada hari Minggu, supaya orang-orang bisa mengakses ruangan dengan pendingin. Drink a lot of water, stay hydrated, eat a lot of fruit, also, what else? Stay in the shade, right? Like, stay somewhere where it's cool. The trees, they give us oxygen and stuff, so it'll promote a breeze. Ibu kota Washington DC sudah menembus 37,7 derajat, terpanas dalam 8 tahun terakhir. Baik warga lokal maupun turis berusaha melawan panas yang mencekik. Oh, it's very hot. It's too hot. Yeah. I have 5 bottles water in the bag. Backpack. Pakar cuaca mengatakan suhu ekstrim ini disebabkan perubahan iklim. So, climate change is making everything hotter, and then you add on top of that the fact that summers are always hot. And so we can expect a hotter than normal summer. Dan dia khawatir tingginya suhu ini tidak berlangsung sementara, melainkan permanen. I mean, this is the future. This is a small preview of the future, and in 10 or 20 years, people are going to look back on this and they're going to say, I can't believe how cool it was. I wish it were that cool again. Ia juga menegaskan kaitan kenaikan suhu ini dengan penggunaan bahan bakar fosil. Studi World Weather Attribution yang meneliti gelombang panas di Asia Tenggara memperkirakan gelombang panas ekstrim akan semakin sering terjadi. Saat ini dengan kenaikan suhu 1,2 derajat Celcius saja, gelombang panas ekstrim sudah terjadi 10 tahun sekali. Namun jika suhu naik sampai 2 derajat Celcius, gelombang panas ekstrim diperkirakan muncul 2 tahun sekali. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.